Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, selamat datang di channel Hikayat Story. Di channel ini saya akan membawakan kisah-kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang jarang orang ketahui. Seperti halnya mukjizat Nabi Muhammad SAW merupakan kemampuan yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah untuk membuktikan kenabiannya. Tentu saja semua itu atas izin Allah. Tapi tahukah kita berapa persisnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan apa saja itu? Kebanyakan umat Islam hanya menyebutkan kurang dari 5 mukjizat saja. Padahal sebagai nabi akhir zaman, beliau memiliki puluhan bahkan ribuan mukjizat. Para ulama ada yang menyebut 60 mukjizat, tapi ada juga yang menyebut 3000 mukjizat. Kita langsung saja ke kisahnya. Banyaknya ramalan saat beliau lahir. Salah satu kisah yang menggambarkan kelahiran sang utusan Allah adalah kisah Yahudi berikut. Mereka Yahudi mendatangi kaum Arab Quraisy dan berkata, "Wahai Quraisy, apakah ada bayi dari kalian yang lahir pada malam ini?" Kaum Quraisy menjawab, "Demi Tuhan, kami tidak tahu." Lalu Yahudi berkata, "Perhatikanlah dan jagalah dengan baik-baik apa yang kami katakan kepada kalian ini. Telah lahir pada malam ini Nabi terakhir untuk umat manusia yang ada di pundaknya ada sebuah tanda kenabian." Orang-orang Quraisy kemudian terperanjat heran mendengar perkataan orang Yahudi tersebut. Ketika pulang ke rumah, mereka pun memberi kabar kepada sanak keluarga serta handai taulan. Lalu mereka mendapatkan kabar bahwa telah lahir putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Kemudian orang-orang Quraisy segera mendatangi Yahudi tadi dan memberi kabar berita kelahiran tersebut. Secara bersama-sama, mereka pun mendatangi Aminah, ibunda Nabi, dan meminta untuk ditunjukkan bayi itu kepada mereka. Dan di antara kedua pundak bayi itu, mereka mendapatkan sebuah tanda kenabian, sebagaimana yang telah disifatkan sebelumnya. Orang-orang Yahudi lalu memberikan ucapan selamat kepada kaum Quraisy. "Selamat wahai kaum Quraisy, telah pindah nubuah kenabian dari kami Bani Israel kepada kalian. Bergembiralah, kelak kalian akan berkuasa dari timur hingga barat bumi ini." Diriwayatkan Ibnu Sa'ad At-Tabaq Al-Kubra. Mi'raj ke langit 7. Di antara gambaran yang disaksikan oleh Rasulullah SAW pada malam Isra adalah para ahli ghibah. Beliau melihat satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga yang dengannya mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Dia menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri atau ghibah dan melanggar kehormatannya." Hadis diriwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani Al-Arnud. Mengubah makanan yang sedikit menjadi banyak. Peristiwa mukjizat yang terjadi di masa perang Khandaq dan disebut juga perang Ahzab ini diberitakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan sebagai berikut. Dalam kesiagaan menghadapi serbuan kaum musyrik dari Makkah, kaum muslimin di Madinah tidak mempunyai cukup perbekalan. Ia Jabir pulang ke rumah sebentar untuk bertanya kepada istrinya, apakah masih mempunyai sesuatu untuk dimakan. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam sangat keadaan lapar. Istrinya lalu mengambil kantong berisi terigu kurang lebih 3 kg untuk digiling dan dimasak menjadi roti. Sedangkan Jabir sendiri memotong kambingnya yang masih kecil. Lalu dagingnya dimasukkan ke dalam kuali agar dimasak oleh istrinya sambil membuat roti. Kemudian Jabir kembali lagi ke tengah pasukan muslimin yang sedang menggali parit Khandaq di pertahanan. Ia memberitahukan apa yang sedang dikerjakan oleh istrinya kepada Rasulullah, lalu mempersilahkan beliau makan di rumahnya bersama beberapa sahabat yang sudah tidak dapat menahan lapar.
Dengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak sangat gembira, lalu berseru memanggil pasukan. Hai Al-Handak, Jabir menyediakan makanan. Mari kita datang ke rumahnya untuk makan bersama-sama. Kepada Jabir beliau berpesan, kuali atau panci jangan engkau turunkan dari tungku, dan adonan terigu pun jangan engkau keluarkan dari pemanggangan sebelum aku datang. Istri Jabir memperlihatkan adonan terigu yang masih di dalam pemanggangan dan daging kambing yang masih berada di dalam panci itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian membuka tutup panci dan pemanggangan, lalu meniup dua jenis makanan yang tadi hampir masak itu. Lalu beliau berkata kepada istri Jabir, biarkan saja roti dan daging itu di tempatnya. Banyak sekali orang yang hendak turut makan bersama. Beratus-ratus orang berdatangan ke rumah Jabir. Semuanya lapar dan hendak makan bersama-sama. Betapa khawatirnya Jabir dan istrinya, karena persediaan makanan tentu tidak akan cukup. Akan tetapi, setelah makanan dihidangkan dan mereka makan bersama, ternyata semuanya dapat hingga kenyang. Mereka sendiri keheran-heranan menyaksikan hidangan yang dimakan beramai-ramai itu tidak kunjung habis. Di dalam penuturannya, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, semua orang dapat makan hingga kenyang. Bahkan setelah mereka kembali bekerja menggali parit, aku lihat persediaan roti dan daging masih utuh. Pohon yang tunduk kepada perintah Rasulullah. Dikutip dari kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah berikut. Kami berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk membuang hajat. Aku mengikuti beliau dengan membawa kantong kulit berisi air. Beliau melihat ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah menghampiri salah satu pohon dan meraih satu dahan sambil berkata, menunduklah kepadaku dengan izin Allah. Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau seperti unta yang menurut. Kemudian beliau menghampiri pohon yang kedua, lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, menunduklah kepadaku atas izin Allah. Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau. Muncullah celah di antara pohon itu. Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah, kata Nabi. Kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Kemudian aku menjauh dari tempat itu karena khawatir jika beliau mengetahui aku di dekatnya. Aku menjauh darinya sambil berbicara kepada diri sendiri, hingga aku mendengar suara mendekat. Ternyata itu suara Rasulullah yang sedang mendekat ke arahku. Kulihat kedua pohon itu telah berpisah dan masing-masing telah berdiri tegak kembali. Pohon dan gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan kisah dari Ali radhiyallahu anhu sebagai berikut. Aku bersama Rasulullah di Mekah. Kami pergi ke suatu tempat di kota ini. Aku melihat semua pohon dan bukit menyambut beliau sambil berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Diriwayatkan HR Hakim dan Sahihnya. Gunung Uhud bergetar saat Nabi menaikinya. Kisah itu terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika itulah Gunung Uhud bergetar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tenanglah wahai Uhud, yang ada di atasmu ini seorang Nabi bersama sahabatnya serta dua orang syuhada. Air memancar dari jemari Rasulullah. Kisah ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Dia menuturkan, pada peristiwa Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan, sementara Rasulullah memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu. Jabir menjelaskan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau laksana mata air.
Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu? Jabir menjawab, andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Channel ini akan terus membahas keajaiban-keajaiban serta mukjizat yang datang kepada Rasulullah. Terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.